Salam kerahiman. Hari ini 18 Januari kita akan baca dari satu nomor yaitu 474. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 474. Hari berikutnya Jumat 13 September 1935. Pada malam hari ketika aku berada di dalam kamar, aku melihat malaikat pelaksana murka ilahi. Ia mengenakan pakaian yang menyilaukan, wajahnya sangat cemerlang. Di bawah kakinya ada segugus awan. Dari awan itu ledakan petir dan halilintar meluncur ke arah tangannya, dan dari tangan ini petir serta halilintar itu keluar, dan kemudian menyambar bumi. Ketika aku menyaksikan tanda murka ilahi yang siap menyambar bumi ini, dan khususnya suatu tempat tertentu, yang karena alasan-alasan yang tepat tidak dapat kusebut namanya, aku mulai memohon kepada malaikat itu untuk menangguhkannya sejenak, dan dunia akan menyesal. Tetapi permohonanku hampir tak ada artinya terhadap murka ilahi. Sesaat kemudian aku melihat Tritunggal yang Maha Kudus. Kuasa keagungannya menembus jiwaku dalam-dalam, dan aku tidak berani mengulangi permohonanku. Pada saat itu juga aku merasakan dalam jiwaku kuasa rahmat Yesus yang ada di dalam jiwaku. Ketika aku menyadari rahmat ini, serta-merta aku direnggut ke hadapan tahta Allah. Oh, betapa besarnya Tuhan dan Allah kita, dan betapa tidak terselami kekudusannya. Aku tidak akan mencoba melukiskan keagungan ini, sebab kelak kita semua akan melihat Dia seperti adanya. Aku mulai mengajukan pembelaan kepada Allah untuk dunia dengan kata-kata yang didengar dalam hati. 474. Itu terjadi Jumat 13 September 1935. Aku berada di dalam kamar. Jadi kembali lagi, Tuhan itu ada di mana-mana dan Tuhan bisa aja bercakap-cakap, berkata-kata pada kita di mana saja. Jadi kita harus selalu ada dalam posisi, dalam sikap yang selalu berjaga-jaga ya. Apakah di kebun, ya, di rumah kaca, apakah di ruang makan, apakah di ruang adorasi, apakah pada waktu perayaan Ekaristi, dan sekarang Suster Faustina katakan ketika aku ada di kamarku. Aku melihat malaikat pelaksana murka ilahi. Pakaiannya menyilaukan. Wajahnya sangat cemerlang. Di bawah kakinya ada segugus awan. Suster Faustina memberikan satu gambaran supaya kita juga bisa ikut membayangkan. Karena dia memberikan gambarannya dengan detail ya. Malaikat pakai baju cemerlang, di bawah kakinya ada segugus awan. Dari awan itu, ledakan petir dan halilintar meluncur ke arah tangannya. Jadi dari awan, keluarlah halilintar dan petir ke arah tangannya. Dan dari tangannya, petir halilintar meluncur menyambar bumi. Dari awan ke tangannya, dari tangannya, petir dan halilintar itu meluncur ke bumi. Ya. Itu tanda murka ilahi. Siap menyambar bumi ke tempat tertentu. Memang Suster Faustina tidak sebutkan ya dengan alasan tertentu dikatakan ya. Jadi tapi dalam penglihatan dia sangat jelas melihat bahwa petir dan halilintar itu menyambar bumi dan ke satu tempat. Melihat gambaran seperti itu, otomatis dia yang berbelas kasih, dia langsung berdoa. Mohon supaya pada malaikat itu untuk menangguhkan sejenak, jangan melaksanakan murka ilahi tersebut. Karena kalau dilaksanakan pasti terjadi kehancuran, penderitaan, kesusahan, kebakaran, atau banyak hal yang terjadi ya. Sehingga Faustina langsung berdoa, jangan malaikat, jangan laksanakan murka ilahi tersebut. Tunggu sebentar, pasti nanti mereka akan bertobat. Sama seperti cerita Abraham ya, waktu zaman dulu di Perjanjian Lama. Berusaha menahan, bernegosiasi dengan Tuhan supaya Tuhan jangan melaksanakan murka ilahi tersebut. Dikatakan oleh Suster Faustina, mohon untuk menangguhkan sejenak dan dunia akan menyesal. Itu harapan dia ya. Harapannya dengan menangguhkan, dengan berdoa,
manusia menjadi menyesal dan bertobat. Tapi permohonan ini ternyata nggak ada kuasanya, nggak berarti apa-apa ya terhadap murka ilahi tersebut. Nggak mereda, nggak mengecil ya, tapi nggak seolah-olah permohonan tersebut tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya. Sesaat kemudian, Suster Faustina melihat Tritunggal Maha Kudus. Kuasanya menembus jiwaku. Aku tidak berani mengulang permohonanku. Jadi dia melihat suatu tampilan gambaran murka ilahi. Pelaksana murka Allah akan melakukan pelaksanaannya dengan petir dan halilintar yang akan menyambar ke bumi. Tapi di samping itu, karena dia berdoa, dia mohon gak ditanggapi, dan tiba-tiba dia merasakan suatu suasana, situasi yang menembus jiwaku katanya ya. Dan ia gak berani mengulang lagi. Jadi ada satu suasana yang begitu sakral, suci, sampai dia gak berani ngomong lagi. Aku merasakan kuasa rahmat Yesus yang ada dalam jiwaku. Dan aku direnggut ke hadapan tahta Allah. Itu pengalaman yang dia alami dalam peristiwa tersebut. Melihat penampakan murka Allah, dia berdoa untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dia ya, untuk kepentingan orang-orang lain supaya dunia bertobat. Pasti Tuhan senang, sehingga selanjutnya Suster Faustina mengalami hal-hal yang luar biasa, direnggut ke hadapan tahta Allah. Dia bisa merasakan kuasa rahmat Tuhan. Dia bisa melihat Tritunggal Maha Kudus. Banyak hal-hal yang Tuhan berikan pada Suster Faustina. Dan di sana dia merasakan betapa besarnya Tuhan Allah kita. Betapa tidak terselaminya kekudusannya. Apa yang dialami oleh Suster Faustina sampai akhirnya Suster Faustina bisa mengambil satu kesimpulan di mana Allah itu begitu besar dan gak bisa terselami kekudusannya. Dan pada saat itu dia mulai mengajukan pembelaan kepada Allah untuk dunia dengan kata-kata yang dia dengar dalam hati. Peran hati nurani ya, seperti yang kemarin saya ceritakan. Mari kita biasakan mendengar suara hati nurani. Jangan hati nurani itu ditekan, dibuat bisu, nggak boleh mengemukakan pendapat, nggak mau didengerin, tapi mari kita belajar untuk membuka hati nurani kita supaya kita bisa peka, bisa mendengar suara Tuhan. Karena di sini dikatakan oleh Suster Faustina, aku mulai mengajukan pembelaan untuk menyelamatkan dunia ini dengan kata-kata yang didengar di dalam hati. Dengan kata-kata, bukan kata-kata dia sendiri, tapi dia mendapat petunjuk, mendapat arahan apa yang didengar dalam hati dan dia mulai berdoa hal tersebut. Untuk selanjutnya kita bisa lihat ya dari 475 dan 476, ternyata doa itu adalah doa koronka yang Tuhan ajarkan kepada Suster Faustina. Kalau kita tahu cerita ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Allah bisa murka. Allah murka karena manusia bukannya bertobat, tapi berdosa, dan berdosa lagi. Oleh sebab itu dia mengutus malaikat untuk melaksanakan murka ilahi. Dan dikasihlah gambaran itu kepada Suster Faustina. Suster Faustina melakukan hal yang memang diminta oleh Tuhan. Yang diinginkan, yang menyenangkan Tuhan, yaitu membela, mencoba menyelamatkan jiwa manusia berdosa. Sehingga dia mohon malaikat untuk menangguhkan. Tapi kita tahu ya dari cerita seolah-olah doanya nggak ada artinya sama sekali. Tapi step berikutnya dia mengalami persatuan dengan Tuhan dan yang luar biasa dia mulai melakukan pembelaan lagi bukan dengan kata-katanya. Tapi dengan apa yang dia dengar dalam hati. Di sini kita mau lihat satu gambaran di mana walaupun Allah tahu manusia berdosa, tapi tetap Allah memberikan kesempatan pada kita manusia berdosa untuk bertobat.
Jadi Allah datang memberi kuasanya dalam jiwanya Suster Faustina, bisa merasakan bahwa Allah itu peduli. Di satu pihak sebagai Allah yang adil, Allah menghukum manusia berdosa, tapi kerahimannya, sifat utamanya adalah kerahiman yang luar biasa, yang lebih besar, dan dia selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat melalui Suster Faustina. Suster Faustina mengajukan pembelaan, tapi enggak digubris atau tidak ada artinya, tapi dengan doa yang didengar dari dalam hati, dan doa itu ternyata kan doa koronka yang diajarkan oleh Yesus. Dan dikatakan, disimpulkan bahwa doa koronka meredakan murka Allah, karena setelah mendengar kata-kata itu, malaikat itu seolah-olah kehilangan semangatnya, kehilangan kekuatannya untuk melaksanakan tugasnya. Itu aja yang kita mau renungkan hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan karena kerahimannya, karena kebaikannya, supaya manusia tidak jatuh dalam hukuman, tapi bertobat dan merasakan sukacita Tuhan. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kembali kami Engkau ingatkan bahwa Engkau Allah yang Maha Rahim. Dan kerahiman-Mu itu tidak terselami, tidak ada batasnya. Yang kami terus-menerus boleh belajar tentang kerahiman-Mu. Bahkan melalui cerita hari ini Engkau sudah meminta malaikat untuk melaksanakan murka ilahi, tapi tidak langsung Engkau lakukan, tapi sebaliknya Engkau terus memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat, untuk berbalik, untuk memperbaiki diri. Dan itu semua Engkau lakukan melalui Suster Faustina, di mana Suster Faustina yang sungguh rindu untuk keselamatan banyak jiwa orang berdosa, dia selalu membuka hatinya padamu, sehingga dia juga bisa mendengar apa yang dibisikkan dalam hatinya, dan dia memakai doa tersebut sehingga murka Allah menjadi reda. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mencintai doa koronka, supaya melalui doa koronka kami juga menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan untuk berdoa buat mereka-mereka yang berdosa. Dan terutama kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing, karena kami juga manusia yang tidak berdaya, manusia yang berdosa. Semoga melalui doa koronka yang kami daraskan setiap hari, sehari lepas sehari, Engkau ubah kami Tuhan. Engkau buat kami menjadi lebih peka lagi, dan mampu mendengarkan suara-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.